warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Yuki. Tentunya di sini aku nggak akan sendiri. Aku udah ditemenin sama ketua OSIS kita tahun periode 2020-2021. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Firman Angger Kurnia Putra, biasa dipanggil Angger. Nah, aku manggilnya apa nih? Kak, Mas, atau Bang, atau gimana nih? Manggilnya kayak enaknya Ika. Oh iya. Lagi sibuk apa nih, Kak? Kalau akhir-akhir ini sih ya biasa itu persiapan buat MPLS. Kita kan MPLS-nya juga secara virtual lewat Zoom meeting. Jadi mungkin cukup banyak yang harus dipersiapkan. Iya sih, tahun ajaran baru ini jelas OSIS itu sibuknya. Langsung masuk aja ya ke pertanyaan. Yang kita ketahui secara umum ya, OSIS adalah organisasi siswa intersekolah. Menurut pandangan Kak Angger, apa sih OSIS itu? Oke, baik. Kalau pandangan saya pribadi ya, OSIS itu penyampai informasi. Nah, jadi kita di situ berposisi sebagai perwakilan buat teman-teman nyampai informasi ke Bapak Ibu guru dan sebaliknya. Penyampai informasi dari Bapak Ibu guru ke teman-teman. Itu sih. Boleh dijelaskan nggak, Kak? Misal kayak informasi dari teman-teman ke Bapak Ibu guru itu yang seperti apa? Nah, kalau informasi dari teman-teman ke Bapak Ibu guru itu lebih tepatnya kan dari teman-teman itu pasti punya pendapat masing-masing setiap individu. Oh iya. Nah, di situ kita tugasnya untuk menampung setiap pendapat dari teman-teman, lalu kita salurkan ke Bapak Ibu guru. Nah, biasanya cara menyalurannya itu kita lewat event-event. Nah, di situ kita banyak mendapat saran dari teman-teman, mendapat pendapat, lalu kita simpulkan, kita buat ke event. Selama setahun ini tentunya itu banyak sekali kegiatan. Kegiatan apa aja sih? Kegiatannya sih seharusnya banyak banget. Tapi kita berhubungkan memang situasinya kurang mendukung, situasi pandemi. Iya. Jadi ya banyak kegiatan yang cancel. Kalau semisal kita bicara kegiatan itu banyak banget. Seperti ambil contoh kita biasa pertama itu LDKS, Sertijab, terus ke acara-acara itu biasa HUT, Purna, sama peringatan hari-hari besar lainnya lah. Itu. Padahal kayak Purna, HUT itu sangat ditunggu-tunggu ya sama siswanya sendiri. Yeah. Tapi berhubung kayak gini ya gimana lagi? Iya sih. Kalau ya biasa kita acara-acara besar itu Purna sama HUT. Nah, di situ sebenarnya kita kayak apa ya? Kayak seru-seruan lah lewat itu. Iya. Soalnya kita pasti bakal ngadain kegiatan yang cukup ramai. Tapi kita berhubung pandemi di sini ya, pasti perubahannya sangat drastis. Dari biasa kita senang-senang lewat acara besar, tapi ternyata di akhir ini acara nggak ada. Jadi segala sesuatunya online. Iya. Kayak MPLS kali ini itu juga online. Gimana nih Mas konsepnya MPLS kali ini? MPLS-nya kita persamaannya dari kemarin itu sama-sama online. Cuma kita bedanya dari kemarin belum menggunakan Zoom, kita sekarang udah pakai Zoom. Jadi kelebihannya itu kita bisa komunikasi sama adik-adik. Lewat Zoom itu sih kita ngebantu dari Bapak Ibu guru buat ngisi materi. Karena itu kita laksanain tanggal 3 hari lewat Zoom mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, di situ kita tugasnya membantu dari Bapak Ibu guru untuk ngisi materi lewat Zoom tadi. Tapi ya gimana ya, kayak ada enaknya dan enggaknya gitu. Kayak enggak semua anak OSIS itu bakal terlibat di MPLS itu kan, jelas. Soalnya ya gimana online. Terus juga padahal kalau offline itu seru banget loh. Tapi ya tahunku dulu juga itu online kayak gimana gitu. Ya, memang kalau kekurangannya di online itu kita nggak bisa ketemu langsung sama anaknya. Nah itu yang kurang enak. Jadi kita cuma bisa lewat sosial media. Nah, kalau menurut saya pribadi komunikasi lewat sosial media itu kurang enak banget. Iya susah. Karena kita
kontak langsung sama anaknya, cuma lewat telepon genggam kan. Iya. Jadi ya kurang efektif lah menurut saya. Oke, kita lanjutin nih ya. Tadi kan udah ngomongin tentang MPLS. Sekarang kita beralih ke bagaimana sih Kak keseruan jadi anggota OSIS itu? Nah, kalau seru sih pasti banyak seru. Tapi ya tetap kita harus tetap tanggung jawab setiap kegiatan tersebut. Kalau kita ngomongin seru sih pasti banyak seru. Kita dapat banyak pengalaman, mulai dari nambah teman, nambah relasi, mungkin belajar buat ngejalanin sebuah acara, mulai dari cari dana, cari panitia, sampai menerima resiko. Kalau setiap acara kan kita pasti banyak resiko yang harus diambil. Iya. Ya jelas nih ya, kalau jadi anggota OSIS itu seru banget. Gimana Kak? Gimana kalau misal kalian nih adik-adik ya ada bakat berbicara tapi malu, kalian bisa kembangin kok di OSIS dengan cara itu tadi, tanya-tanya ke kakak-kakak di atas kalian, itu bisa banget. Nah itu nyambung sih. Kalau itu masalah public speaking. Iya. Kalau teman-teman yang pengen ngasah public speaking bisa gabung di OSIS, karena kita tujuannya di sini juga belajar bareng-bareng. Kita belajar ngomong di depan orang banyak, kita belajar bersosialisasi. Itu sih. Tentunya manfaatnya banyak sekali kalau kalian itu masuk jadi keanggotaan OSIS. Keanggotaan OSIS sendiri itu ada berapa sih Kak? Kalau anggota OSIS sendiri itu tergantung sekolah masing-masing. Kalau kebetulan di sekolah kita di SMA Negeri Bareng jumlahnya ada 45 anggota. Nah, harus seperti apa sih kalau mau jadi anggota OSIS itu? Iya. Kalau menurut saya pribadi sih, yang paling penting harus punya semangat untuk ingin belajar. Jadi gini, punya rasa ingin belajar. Jadi karena kita di OSIS juga tujuannya belajar bareng-bareng. Jadi yang nggak bisa ya kita belajar bareng-bareng sampai gimana itu sampai bisa. Jadi nggak harus melulu yang udah punya bakat atau punya apa. Yang paling penting minat terlebih dahulu, minat terus punya rasa ingin tahu mengenai wawasan-wawasan tentang organisasi, itu bisa sih. Seru sih, karena kita sekolah itu nggak melulu tentang mata pelajaran aja. Kalau kalian ikut jadi anggota OSIS, kalian bakal lebih banyak banget pengalaman dari anggota OSIS yang lain yang sudah berpengalaman. Ya sih. Nah itu tadi harapannya buat adik-adik juga bisa gabung ke kami. Jadi kita juga open recruitment ya. Jadi kalau buat adik-adik yang minat untuk bergabung di OSIS kita, OSIS Jalan Muda Tarunajaya SMA Negeri Bareng, silahkan menghubungi kakak-kakak OSIS atau nomor yang ada di atas. Itu sih. Ya, terutama yang cowok itu sangat penting banget sih. Udah sampai di sini aja ya Mas perbincangan kita kali ini. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum.